Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi berikutnya ya. Hari ini kita akan belajar matematika dan alhamdulillah bab sebelumnya kita sudah selesai dan sekarang kita memasuki bab baru, bab ketiga yaitu tentang segi banyak. Nah, dalam video ini nanti kita akan bahas pembagian segi banyak ya. Segi banyak itu ciri-cirinya apa dulu nanti nih. Setelah itu kita bahas pembagiannya. Yang pertama itu nanti ada segi banyak beraturan, kemudian ada segi banyak tidak beraturan. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai cari tahu artinya dulu apa itu segi banyak. Nah, ini dia. Apa sih segi banyak itu? Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis ya. Jadi dibatasinya pakai garis, garisnya tertutup. Jadi harus nyambung semuanya. Nah, secara lebih rinci ciri-cirinya ada berikut ini nih. Usani sudah sudah tuliskan beberapa ya. Yang pertama, ciri-ciri segi banyak itu merupakan bangun tertutup ya. Jadi garisnya itu nyambung. Yang kedua, segi banyak memiliki minimal 3 sudut. Minimal atau paling sedikit sudutnya ada 3. Yang ketiga, segi banyak minimal memiliki 3 buah sisi. Sisinya atau garisnya itu minimal ada 3. Yang keempat, jumlah sudut sama banyak dengan jumlah sisi. Kalau sisinya 3, sudutnya 3 ya. Kalau sisinya 4, sudutnya juga 4. Yang kelima, sisinya dibatasi oleh garis lurus, tidak melengkung ya. Jadi garisnya itu harus lurus, tidak melengkung. Itu ciri-ciri segi banyak. Baik, biar lebih paham kita lihat contohnya ya. Contoh dari segi banyak. Terus ini punya gambar. Nah, ada bangun datar persegi, segitiga, oval, lingkaran ya, dan lain-lain. Kita beri tanda checklist untuk bangun yang termasuk segi banyak dan kita beri tanda silang untuk bangun yang bukan segi banyak. Yang pertama, persegi. Apakah ini segi banyak? Tadi kan contohnya dia punya garis lurus, garisnya nyambung dan punya sudut. Kalau garisnya 4, sudutnya 4. Garisnya 3, sudutnya 3. Persegi, betul segi banyak? Ya, betul. Segitiga sekarang. Ada yang melengkung nggak? Nggak ada ya. Tertutup semua. Sudutnya 3, sisinya 3. Berarti dia segi banyak. Kalau oval. Nah, ini sudah kelihatan garisnya melengkung. Berarti bukan. Lingkaran? Lingkaran juga bukan ya. Layang-layang. Apakah ini segi banyak? Ya, betul. Karena dia punya sisinya 4. Dan punya sudutnya 4. Sisi itu kan garis, tapi yang ada di luar ya nak, yang ada di luar. Nah, di dalam layang-layang ini ada gambar garis di tengah. Ini bukan sisi ya, ini diagonal ya. Sisi itu yang ini. Ini. Garis yang ada di luar itu sisi, oke? Baik, sekarang yang belah ketupat. Ini segi banyak bukan? Ya, betul. Trapesium, apakah ini segi banyak? Betul. Jajar genjang? Juga betul. Oke. Itu dia contoh segi banyak ya. Dan kalau oval dan lingkaran ini bukan segi banyak. Usani masih punya contoh yang bukan segi banyak lagi nih. Nah nih, gambar yang ini. Kenapa ini bukan segi banyak? Karena garisnya ada yang tidak nyambung nih. Tidak tertutup ya. Kurvanya atau garisnya tidak tertutup. Ujung ini dengan ujung ini tidak ada garis yang nyambungin. Ini berarti bukan segi banyak. Terus yang ini yang kedua bentuknya love. Ini bukan segi banyak. Kenapa? Karena dia tidak punya sudut dan garisnya lengkung. Ya. Yang merah ini yang oval. Ini juga bukan. Terus yang ini gambar yang terakhir paling kanan ini juga bukan ya. Kenapa? Karena dia ini ujung sebelah sini dan ujung sebelah sini dia juga tidak nyambung ya. Ini berarti dia bukan segi banyak. Lalu dia juga punya garis lengkung. Kalau garis lengkung kan bukan ciri-cirinya segi banyak ya. Makanya ini contoh dari beberapa bangun yang bukan segi banyak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tadi sudah tentang segi banyak. Nah, sekarang pembagiannya. Segi banyak kan ada 2 ya. Yang pertama ada segi banyak beraturan,
Dan yang kedua, segi banyak tidak beraturan. Perbedaannya apa sih Ustazah? Oke, kita cek. Perbedaannya, kalau yang beraturan, dia itu punya semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi harus memenuhi dua syarat ini. Apa itu segi banyak? Ya, semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Kalau segi banyak yang tidak beraturan gimana Ustazah? Nah, kalau yang ini dia itu sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi dia sisinya tidak sama, sudutnya juga tidak sama. Boleh kedua-dua syaratnya itu tidak sama, sisi dan sudutnya, atau salah satunya. Kalau sisinya sama tapi sudutnya tidak sama, berarti dia termasuk juga tidak beraturan ya. Baik teman-teman, biar tidak bingung, kita lihat langsung contohnya ya. Usani punya contoh. Nah, ini gambar yang tadi. Kalau oval dan lingkaran, ini kan bukan segi banyak ya. Jadi nanti kita tidak masukkan ke ini, tidak dimasukkan ke contohnya. Oval dan lingkaran kita abaikan saja. Sekarang kita lihat yang persegi, segitiga, layang-layang, belah ketupat, trapesium, dan jajar genjang. Kita beri tanda SBB untuk segi banyak beraturan dan SBTB ya, segi banyak tidak beraturan. Oke, yang persegi dulu. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar ya, sama-sama siku-siku, 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 siku-siku. Berarti dia segi banyak beraturan. Kalau yang segitiga, segitiga ini sisinya sama, sudutnya kebetulan ini segitiga yang sama juga, namanya segitiga sama sisi, maka dia contoh yang segitiga beraturan. Oke, sekarang yang layang-layang. Sudah kelihatan nih layang-layang, sisinya ini panjang, ini panjang, ini lebih pendek, ini lebih pendek, maka dia segi banyak tidak beraturan ya. Nah, sekarang belah ketupat. Belah ketupat itu mirip dengan persegi, tapi dia bentuknya agak seperti ini. Sisinya sama Us? Iya, ciri-ciri belah ketupat itu memiliki sisi panjangnya sama. Misal sebelah sini 5, ini 5, ini 5, ini 5. Tapi sudutnya tidak sama, maka dia segi banyak tidak beraturan. Sudutnya itu yang atas dengan bawah sih sama, yang kanan dengan kiri juga sama. Tapi kalau atas dengan yang kiri itu tidak sama ya. Sudut yang sama itu yang saling berhadapan. Makanya belah ketupat termasuk segi banyak tidak beraturan. Trapesium juga termasuk segi banyak tidak beraturan. Panjangnya sudah beda ya. Panjang sisinya nih, sudutnya juga berbeda. Dan jajar genjang juga termasuk segi banyak yang tidak beraturan ya, karena sudutnya ini sudah berbeda. Ini dengan ini sama, yang ini dengan ini sama, tapi kan sudut yang ini tumpul, yang ini lancip, berbeda. Jadi makanya jajar genjang termasuk segi banyak tidak beraturan. Oke, kita lanjut. Usani punya contoh yang sudah Usani klasifikasikan, sudah Usani bagikan yang termasuk beraturan dan tidak beraturan. Nah, ini dia. Segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan. Segitiga sama sisi, persegi, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan, segi 8 beraturan ya. Dan bintang. Bintang itu termasuk segi banyak beraturan, asal bintangnya panjang sisinya sama dan sudut-sudutnya ini sama ya. Ini segi banyak beraturan. Kalau yang segitiga ini sama kaki, dia tidak beraturan. Karena yang alasnya pendek, yang kakinya ini panjang, sisinya sudah beda, sudutnya juga pasti berbeda. Jajar genjang juga tidak beraturan, siku-siku, segitiga siku-siku juga bukan. Persegi panjang juga bukan ya, sisinya aja udah beda nih. Trapesium juga bukan ya. Tanda panah juga bukan beraturan atau tidak beraturan. Nah, itu dia penjelasan tentang segi banyak dan pembagiannya, segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Agar kalian lebih paham, Usani punya tugas. Tugasnya kalian adalah mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket matematika halaman 57 sampai 59. Itu latihan soalnya berkaitan dengan segi banyak ya, baik yang beraturan maupun tidak. Setelah kalian selesai mengerjakan, lalu kirim jawabannya ke WA-nya Ustazah ya.
Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajarannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.